Selamat siang, semoga masih bangun. Belum terlalu sore. Kita selama seharian itu sudah mendengar tentang regulasi yang ada di bisnis internet dan mengenai pentingnya perlindungan konsumen dalam hubungannya dengan asosiasi e-commerce kita, dia perlu sekali didefinisikan. Dan itulah alasan kita membicarakan itu. Isu yang akan dibicarakan tentu apa yang perlu disimpan, apa yang boleh disimpan, apa yang tidak boleh disimpan, yang lebih banyak arah privacy, berapa lama data retention, kriteria penyimpanan, dan lain sebagainya. Saya akan mengundang 3 panelis di sini. Yang pertama adalah Pak Joshua Sitompul, Kepala Seksi Penyidikan Keamanan Informasi, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika dari Komik. Yang berikutnya akan saya panggil adalah Pak Edmond Makarim. Beliau adalah pakar hukum telematika dari FHUI. Terus beliau juga pernah menjabat sebagai staf ahli Menteri Bidang Hukum dan Kominfo. Silakan Pak. Dan last but not least, Pak Tony Sarto Hartono dari Microsoft, National Technology Officer Microsoft Indonesia. Ya, dan pernah menjabat Direktur Bisnis Ekosistem. Benar, baik. Oke, selamat sore Bapak-Bapak. Mungkin pertanyaan pertama saya kirimkan ke Pak Joshua sepertinya mengenai dari sisi data protection itu sendiri gitu ya. Definisinya sendiri kalau kita bicara mengenai data protection itu sepertinya apa sih sebetulnya? Sebenarnya berbicara mengenai data protection itu hal yang paling dasar yang perlu kita bahas adalah mengapa perlindungan terhadap data protection itu penting. Pada dasarnya data pribadi itu dulu. Nilai itu bisa berupa nilai ekonomis, bisa juga berupa nilai non ekonomis. Dan semuanya itu tergantung dari banyak faktor, baik itu siapa pemilik, siapa yang mengolah, siapa yang mengontrol, yang ketiga terkait dan seterusnya. Nah, ketika data itu memiliki nilai dan itu merupakan nilai ekonomis, maka perlindungan terhadap data pribadi juga merupakan bagian dari perlindungan terhadap privasi seseorang. Dan pertanyaan privacy sebetulnya. Nah, ini sangat menarik. Tadi dibilang bahwa kita itu akan mencoba mengadop antara Amerika dan Eropa, dan kita berada di tengah-tengah. Mungkin itu satu pendekatan yang sangat tepat ya. Karena di kalangan negara-negara Asia Pasifik itu sebetulnya ada satu framework privacy yang disebut sebagai Asia Pacific APEC Privacy Framework, ya, Asia Pacific Economic Collaboration Framework, yang tujuannya sebetulnya meningkatkan keamanan dari privacy dan mendorong kerjasama antara negara-negara APEC dan juga meningkatkan transaksi di e-commerce. Jadi kalau saya lihat begitu. Dan ini kalau saya pelajari APEC Privacy Framework ini, dia sifatnya memang kayak berada di tengah. Dia tidak strict sekali, tapi tidak loose, tapi dia mungkin mengambil the best of both worlds. Ya. Contohnya kalau kita pelajari dari APEC Privacy Framework ini, dia itu ada 9 prinsip. 9 prinsip yang mungkin saya bisa kemukakan sedikit di sini. Yang pertama adalah konsepnya semua data privacy itu harus dilindungi dan mencegah dari segala macam penggunaan yang tidak diinginkan, atau misalnya undang-undang ini harus memastikan bahwa semua data privacy itu dalam keadaan yang aman dan tidak disalahgunakan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya para pengguna itu ingin dikumpulkan data privacy-nya, data privacy itu bisa berupa nama, tanggal lahir, mungkin user ID, mungkin juga jenis kelamin dan lain-lain sebagainya. Nah, dia dikasih tahu bahwa data ini nanti dipergunakan untuk keperluan apa, itu dia harus jelas untuk keperluan apa. Terus kalau misalnya data privacy itu sudah dikumpulkan, itu digunakan sesuai dengan tujuan awal, jadi tidak meleset kemana-mana. Jadi di awal dipergunakan untuk membuat profil user sehingga user itu aman, nyaman menjalankan layanan kita, mengakses layanan kita, tapi tidak digunakan untuk keperluan telemarketing dari bank dan lain-lain sebagainya. Sehingga kalau misalnya
framework ini diadopsi misalnya di pemerintah Indonesia, maka kita paling tidak punya pegangan bahwa kalau ada orang melakukan pelanggaran privasi itu ada tindakan hukumnya. Dan dengan cara demikian maka kita sebagai konsumen itu akan merasa lebih percaya, kita akan tidak segan-segan meletakkan data-data kita seperlunya ya di situs-situs e-commerce dan sebagainya, dan itu akan mendorong bisnis e-commerce. Nah kemudian karena sebetulnya ini namanya APEC Privacy Framework ini tujuannya salah satunya adalah memfasilitasi kolaborasi antara satu negara dengan negara yang lain. Dengan adanya framework yang sama ini juga kita tahu bahwa standar yang berlaku di Indonesia itu akan juga diterima di Singapura, di Malaysia, dan di negara-negara lain. Jadi saya rasa ini merupakan satu titik awal yang sangat baik ya jika pemerintah Indonesia mau mengconsider salah satunya yaitu APEC Privacy Framework seperti ini. Baik, sangat menarik sekali Pak yang 9 poin itu, terutama satu poin yang sebetulnya saya jadi memikir implikasinya buat dari sisi e-commerce adalah yang poin nomor 7, adalah keamanan data dari kebocoran, terutama nanti data-data yang kritikal. Misalkan nanti bilang oke, kita memerlukan merchant, terus untuk semua merchant harus ada kartu keluarga, harus ada nomor KTP, bla 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 segala macam, mungkin sampai ekstrim 3 nomor terakhir yang ada di dalam kartu kredit. Itu kan artinya dari sisi penyedia juga harus memastikan bahwa data tersebut tidak bocor. Ya, mungkin kalau nggak salah waktu Sony sempat kasus itu, mungkin Pak Joshua dan Pak Tony, Pak Edmond juga. Pertanyaan pertama yang harusnya ditayangkan adalah apa sih tanggung jawab satu pihak kalau memperoleh data pribadi orang lain? Jadi asumsi hukumnya gimana? Karena kalau kita katakan ada sistem elektronik terselenggara kemudian diselenggarakan kepada publik, itu kan artinya opsionalis. Ya. Siapa yang harus bertanggung jawab menjamin bahwa sistem ini black box password? Tentunya penyelenggara. Pasal 15 Undang-Undang ITE mengamanatkan bahwa penyelenggaraan sistem elektronik harus andal. Andal ini kalau dibilang A ya A, jangan dibilang A ataunya B. Andal, aman bahwa segala sistem ini tidak dapat direkayasa oleh yang tidak berhak. Kenapa? Kalau tidak aman maka nilai kekuatan pembuktiannya, evidence value-nya turun. Kalau no security, no evidence berarti apa? No deal. Dampaknya adalah pada satu saat kalau saya dirugikan akan saya gugatan PMH, saya layangkan 1365. Ada 3 kaidah nanti akan jalan. Apakah akan dikatakan contributory negligence dari saya? Kedua, apakah ini harus saya katakan bukan strict liability, cuma berdasarkan hari ini rugi ya segini aja, atau saya bisa tambahkan itu ganti kerugian sampai dengan suatu gugatan yang sifatnya buat Bapak Ibu menjadi jerah karena menyelenggarakan sistem secara ceroboh. Undang-undang itu mengamanatkan adanya duty of care, kehati-hatian. Bank juga. Bayangkan kalau ternyata sistemnya dibuatnya tidak mengikuti suatu standar. Jadi saya rasa bukan pemerintah tak punya standar. Permen Kominfo tentang tata kelola TK nasional sudah ada sejak 2007. Tapi kalau yang tadi Bapak rujuk adalah perujukan kepada payment gateway, itu beda lagi. Demikian. Terima kasih. Kalau boleh saya tambahkan, jadi Pak, Undang-Undang ITE itu sudah ada amanatnya untuk membentuk PP, yaitu PP 8/2012. Memang di dalam PP itu yang baru keluar bulan Oktober 2012 yang lalu akan mengamanatkan pembentukan RPM mengenai standar-standar. Nah, ruang lingkup dari PP ini mulai dari perangkat keras, perangkat lunak, tata kelola, lalu ahli yang digunakan di dalam penyelenggaraan sistem elektronik dan seterusnya. Di dalam PP ini juga menegaskan bahwa kalau seandainya ada otoriti dari satu sektor memiliki standar yang khusus untuk sektor tersebut, maka pelaksanaannya juga dilaksanakan kepada otoritas tersebut. Misalnya, kalau kita berbicara mengenai perbankan, maka otoritasnya ada di BI. Kita juga akan menyerahkan sepenuhnya kepada BI untuk membentuk standar yang comply dengan PP dan Undang-Undang ITE juga. Tentunya di dalam pembentukan standar itu, Kominfo tidak bisa memahami 100% dunia perbankan.
Oleh karena itu, apa yang sudah menjadi general principles di dalam Undang-Undang ITE dan juga ditemukan di dalam PP, itu pula yang akan dijadikan dasar dalam pembentukan misalnya peraturan Bank Indonesia untuk diterapkan kepada seluruh bank yang ada di Indonesia. Demikian, semoga menjawab. Ada pertanyaan lagi? Terima kasih Pak. Nama saya Frans dari Izin Tajam. Terkait dengan proteksi data ini Pak. Di agama yang saya anut, kami dari beragama Islam percaya bahwa ada malaikat baik yang mencatat perbuatan maupun malaikat jahat. Sementara di dunia maya ini sekarang ada lagi namanya malaikat Google yang mencatat hampir semua kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di Facebook, di media sosial dan lain sebagainya. Ini malaikat baru. Yang menjadi masalah sekarang adalah kalau misalnya saya merasa tidak nyaman dengan data-data saya yang ada di internet karena tweet saya ada di Google gitu. Jadi di Google ternyata tweet saya itu ada di situ gitu. Atau saya berkirim surat melalui ke teman-teman saya melalui list, ternyata adminnya mungkin lupa untuk ngawal atau gimana, di Google orang kelihatan di situ email saya. Itu kira-kira kalau misalnya saya merasa tidak nyaman dan saya ingin menuntut sesuatu itu bisa nggak ya dilakukan di Indonesia ini dengan dengan fungsi-fungsi hukum yang sekarang sudah ada. Itu aja Pak, makasih. Nah, jadi availability dan ya namanya kalau daftar nama domain itu kalau ada yang daftar baru available. Karena daftar nama domain ini bukan sesuatu yang kita ambil, tapi sesuatu yang masih kosong. Kita ambil bendera, kita patok. Nama saya edmond.co.id. Sepanjang saya duluan dan saya punya legitimate interest, maka Edmonton yang lain kalah sama saya. Tapi ada orang mendaftarkan, saya pakai misalnya Rano Karno, padahal Edmond. Nah berarti tujuannya mau jadi Rano Karno, misalnya digugat, dikomplain, kemudian kembali. Jadi itu yang saya harus luruskan. Bahkan kedepannya saya akan mau ngumpulin makarim Arab seluruh dunia. Saya bikin domain baru, new generic label domain .makarim, tetap harus makarim. Bisa ke depan saya jadi registrinya. Kalau kan itu registri untuk CCTL. Satu lagi, besok ada aksara yang kemarin ada aksara Latin. Cina gimana dong? Ada Cina kelola. Rusia, ya. Arab ada. Nah itu sudah berkembang. Jadi saya rasa forum ini juga saya mesti garis bawahi bahwa nama domain.id kalau Bapak Ibu pengen jadi trust, pilihlah .id untuk komersi. Boleh tanya aparat penegak hukum, yang mana yang lebih banyak nipu masyarakat? Yang .com. Tapi yang .co.id Bapak Ibu daftar ditanyain nama yang asli, masa iya sih mau macam-macam? Jadi sesudah acara ini saya bisa dong ke Pandi daftar edmondmakarim.id. Kalau saya public figure, semua orang memuja saya, nggak masalah, Bapak ambil jual. Okay. Tapi kalau saya public figure, Bapak makanya pakai untuk membuka misalnya, Edmond selingkuh dan lain, tak juga. Melanggar privacy dong. Nah, demikian. Jadi harus ada dasar hak yang jelas, legitimate. Tapi siapapun orang boleh mendaftarkan suatu nama domain. Kalau suatu saat ada masalah, dia akan harus mengikuti Uniform Dispute Resolution Policy itu, melakukan komplain, di-cancel, kemudian bisa dialihkan. Pada para panelis, karena waktunya sudah habis, terima kasih sekali. Kita beri tepuk tangan dong untuk panel yang ke-4 ini. Terima kasih kepada Pak Julian Gerber dan semua para panelis harap stay beserta moderator, kepada Bapak Tony Seno ya, Bapak Tony Seno Antono selaku National Technology Officer Microsoft Indonesia. Yang foto mana? Oh, udah. Dan yang kedua, oke, ada Dr. Edmond Makarim, SH, LLM. Iya, Pak Joshua, maaf, saya wah, itu udah benar kita benar. Yang dikasih Pak Joshua Sitompul, kasih pendidikan keamanan informasi, dan sekarang Pak Edmond, ya, Bapak Dr. Edmond Makarim, SH, LLM, pakar hukum telematika, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Moderator juga dikasih. Nah, terima kasih sekali lagi nih Bapak Moderator Julian Gapar. Foto rame-rame Pak, boleh? Bapak Julian ini selaku wakil dari Ketua IDEA dan Direktur dari Bernaga.com. Agak ke tengah apa? Nah, dia bisa kelihatan ya. Oke, terima kasih sekali lagi.
Di panel keempat ini kita masih ada satu panel ya, tentunya masih di internet dan